Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1959. Kartu terakhir Richard. Prajurit mayat hidup memeluk Nathan Clark dengan erat, bersatu dengan tubuhnya. Panah yang menembusnya juga bisa melukai Nathan Clark. Terlebih lagi serangan langsung dari depan. Cukup untuk pendekar panah kegelapan menembakkan semua anak panahnya. Dia datang untuk mati bersama. Lebih baik mati dengan membunuh Nathan Clark. Kekuatan Nathan Clark juga membuat orang-orang ini panik dan menjadi frustrasi. Ingin membunuh Nathan Clark seperti orang gila. Melakukan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, setelah anak panah pendekar panah kegelapan menembus tubuh prajurit mayat hidup, semuanya menembus ke tubuh Nathan Clark. Meski kekuatannya tidak sekuat saat menembus tubuh prajurit mayat hidup, namun tetap menyebabkan luka serius pada Nathan Clark. VTTT. Panah demi panah. Laboratorium para dewa memproduksi total 60 anak panah untuk pendekar panah kegelapan. Biasanya pendekar panah kegelapan hanya membutuhkan satu anak panah untuk membunuh seseorang. 60 anak panah cukup untuk digunakan pendekar panah kegelapan sepanjang hidupnya. Lagi pula, dia mungkin tidak perlu beraksi selama beberapa tahun. Sekali beraksi hanya butuh satu anak panah. 60 itu sangat banyak. Tapi hari ini, pendekar panah kegelapan memanah dengan gila-gilaan. Semua anak panah ditembakkan. Untuk membunuh Nathan Clark, dia bersedia membayar berapapun harganya. Jika Nathan Clark tidak mati, semua orang tidak akan tidur nyenyak. Prajurit mayat hidup tertancap puluhan anak panah. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Prajurit mayat hidup telah menghilangkan saraf sakit, dan kemampuan pemulihan tubuh sangat kuat. Tetapi di bawah serangan panah yang tidak berhenti, selain tubuhnya dipenuhi dengan lubang, setengah dari tubuhnya telah meledak. Pada akhirnya, otak dan tubuh bagian bawah pun benar-benar meledak. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk pulih. Duar, dengan ledakan terakhir, prajurit mayat hidup benar-benar musnah. Mati seutuhnya, darah memercik ke seluruh tubuh Nathan Clark. Nathan Clark dengan puluhan anak panah tertancap di tubuhnya. Tertancap seperti duri landak, meskipun tenaga panah itu tidak ada. Namun menyebabkan luka besar pada Nathan Clark. Pengorbanan prajurit mayat hidup untuk membuat Nathan Clark terluka parah. Ini adalah satu-satunya cara. Gila. Sangat gila. Nathan Clark berteriak keras. Puluhan anak panah di tubuhnya terhempas. VTTT. Nathan Clark memuntahkan seteguk darah. Terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Sisa kekuatan anak panah ini masih menakutkan. Mati. Nathan Clark berubah menjadi sambaran petir dan menyerang ke arah pendekar panah kegelapan. Pendekar panah kegelapan berdiri diam. Misinya telah tercapai. Tidak ada satu panah pun yang tertinggal. Dengan bibir tersenyum, dia perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa Nathan Clark tidak akan bertahan hidup hari ini. Karena mereka masih punya satu kartu. Nathan Clark sudah berada di ujung kematian. Dia telah melakukan segalanya. Dia sudah bisa beristirahat dalam tenang. Duar, Nathan Clark tanpa belas kasihan menamparkan kepalanya. VTTT. Semburan darah tiba-tiba muncul. Pendekar panah kegelapan tewas. Mati. Semuanya mati. Begitu banyak master papan atas semuanya mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Baik pasukan Pulau Leste maupun Richard terkejut. Orang ini benar-benar kuat. Jika tidak membunuhnya, ancaman akan terlalu besar. Dia harus dibunuh. Setelah membunuh pendekar panah kegelapan, Nathan Clark perlahan duduk di tanah. Setelah peperangan, tubuhnya sekarang terluka parah. Dia memaksa bertahan. Semuanya telah dibunuh. Dia kempes seperti balon. Kamu baik-baik saja? Jenny Storm bertanya dengan tergesa-gesa. Dia bisa merasakan bahwa napas Nathan Clark saat ini sangat lemah, dan terus melemah. Jika bukan karena dia, Nathan Clark tidak akan seperti ini. Dia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Nathan Clark tersenyum. Aku baik-baik saja. Tetapi jika master lain datang saat ini, aku akan berakhir. Nathan Clark berkata sejujurnya. Dia benar-benar telah berjuang sampai akhir. Tidak mungkin. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Duar, tapi baru saja dia selesai berbicara. Embusan angin kencang menerpa. Sebuah sosok muncul tidak jauh dari sana. Kartu truf terakhir dan terkuat Richard muncul.
Bab 1960. Satu-satunya yang selamat dari eksperimen penciptaan dewa. Ternyata masih ada satu orang yang bersembunyi. Nathan Clark tidak pernah menyangka hal ini. Ternyata yang mengintai tidak hanya 2 orang, namun ada 3 orang. Sangat menakutkan. Ketika Nathan Clark menyadarinya, dia hanya bisa terkesiap. Dia bahkan tidak menyadari keberadaan orang ketiga. Entah karena orang ini terlalu kuat, entah karena keterampilan bersembunyi yang telah mencapai tingkat di mana dia dapat menyatu sepenuhnya dengan lingkungan. Tapi tidak peduli yang mana, itu fatal bagi Nathan Clark saat ini. Nafas pertahanan terakhir telah dia hembuskan. Melihat orang ini keluar, Richard tersenyum percaya diri. Ini kartu trufnya, master terkuat yang dia miliki. Akhirnya Nathan Clark akan dibunuh. Para pemimpin pasukan Pulau Leste akhirnya menunjukkan senyum gila. Mereka menunggu terlalu lama untuk momen ini. Untuk menghadapi Nathan Clark, mereka juga membayar harga yang sangat mahal. Samurai hantu dan semuanya mati. Tuan Richard, siapa dia? Seseorang bertanya. Richard tersenyum bangga. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil dalam eksperimen pembuatan dewa di laboratorium para dewa 30 tahun yang lalu. Eksperimen yang bernama penghancur dunia ditujukan untuk menciptakan sosok seperti dewa. Tentu saja, berdasarkan teknologi 30 tahun yang lalu, sama sekali tidak mungkin mencapai level ini. Lebih tepatnya disebut penghancur. Sosok seperti dewa hanyalah sebuah impian. Sebanyak 500 orang berpartisipasi dalam eksperimen tersebut. Semuanya meninggal. Dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Sosok yang diciptakan melalui eksperimen ini dapat melampaui batas fisik manusia, kecepatan, kekuatan, dan otak. Dalam segala aspek harus menjadi yang teratas. Sama seperti Superman yang kalian tonton di film. Atau bisa dibilang, ini menggabungkan semua keahlian orang-orang tadi. Ish. Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Semua terkesiap. Penghancur. Terlalu menakutkan. Misalkan, otaknya telah berkembang ke tingkat yang mengerikan. Dia bisa mengendalikan kesadarannya sendiri dan mengendalikan setiap bagian tubuhnya. Seperti mengatur protein, menghentikan aliran darah, detak jantung, dan sebagainya. Ketika dia berdiri di persembunyiannya, Nathan Clark tidak menyadarinya. Karena begitu otaknya mengendalikan tubuhnya, dia tidak bernafas. Kesadaran menghilang. Jantung tidak berdetak. Darah tidak mengalir. Seluruh energi di tubuhnya tidak terpancar. Seperti sama sekali tidak ada orang ini. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Setelah Richard menjelaskan, semua orang merasa senang. Dia terlalu menakutkan. Ini dihasilkan hanya dari sebuah perkembangan otak. Masih ada perkembangan lain. Tenaganya lebih kuat dari semua orang. Kecepatannya adalah yang tercepat. Richard tampak bersemangat. Para pemimpin pasukan Pulau Leste tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Di medan pertarungan, Nathan Clark terkejut dengan wajah tampan penghancur. Tampaknya laboratorium ini membuat orang menjadi sangat sempurna. Baik itu otak maupun penampilan. Semuanya harus sempurna. Tapi penghancur menatap Nathan Clark tanpa ekspresi. Seperti mesin yang dingin. Tidak. Kamu tidak boleh membunuhnya. Jenny Storm masih ingin menghentikannya. Penghancur mendorong Jenny Storm menjauh dengan tangannya dari kejauhan. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Jenny Storm. Penghancur berpindah ratusan meter dan muncul tepat di depan Nathan Clark. Sebuah tekanan yang hebat melanda seperti ditekan gunung raksasa. Nathan Clark terkejut menyadari dirinya tidak bisa bergerak. Jangankan menggunakan energinya, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalan tangannya. Di sekitar tubuh penghancur sebuah aura menekan Nathan Clark dengan kencang. Tuan Clark, Jenny Storm mematung dan hanya bisa menyaksikan saja. Saat ini, tembok udara yang dibuat oleh para master untuk mengisolasi tempat pertarungan dari dunia luar tiba-tiba menghilang. Di luar banyak orang berkumpul. Raja Judi, pemimpin misterius Kyogo, dan petinggi dari Tanjung Emas semuanya ada di sana. Gerakan besar telah menarik mereka untuk datang ke sini. Hanya saja mereka tidak bisa masuk. Tidak bisa mengetahui situasinya. Sekarang mereka telah melihatnya. Penghancur mengangkat Nathan Clark. Meninju kepalanya dengan keras. Bersambung.